Aku lahir di dunia ini, belum punya nama, belum punya KTP, belum punya gadget, nggak dikasih gadget di tangannya. Belum punya alamat email, belum punya URL, belum punya apa-apa, tapi aku nongol begitu aja. Aku siapa? Percakapan ke-14 Bhagavad Gita, judulnya adalah, bab ini atau percakapan ini, judulnya adalah Gunatraya Vibhag Yoga. Seluruh alam semesta ini, termasuk kita, manusia, bisa dibagi dalam 3 kelompok. Kalau kita bisa memahami hal ini, mudah sekali untuk menangani hubungan kita dengan orang lain, ya. Karena semuanya cuma memiliki 3 guna ini. Guna dalam pengertian adalah 3 sifat. Proporsinya beda-beda. Ada yang proporsi A-nya lebih banyak, ada yang proporsi B-nya lebih banyak, ada yang proporsi C-nya lebih banyak. Tetapi cuma ada 3 bagian ini. Sehingga kalau kita bisa pahami ini, sangat baik sekali. Dan sekarang neuroscience membenarkan. Ada yang disebut reptilian brain, yaitu batang otak kita. Ini memiliki sifat yang sama seperti binatang. Persis sama. Makan, minum, tidur, seks. Dan kita sampai sekarang kalau melihat sifat reptilian ini masih dominan, bahkan makin lama makin dominan. Lihat saja jumlah restoran di food court ya semuanya food ya. Tapi di mall saja, sudah ada food court pun masih lantai sekian banyak restoran, lantai sekian banyak restoran. Jadi seluruh perhatian kita masih pada hal-hal yang sebetulnya merupakan bagian dari reptilian brain. Reptilian brain ini dikuasai oleh senses. Senses berarti panca indera. Panca indera dan indera persepsi. Kita dikuasai sepenuhnya oleh panca indera itu. Panca indera minta ini, kita memenuhi. Panca indera minta itu, kita penuhi. Kita melihat sesuatu, mau beli. Punya uang, nggak punya uang, pinjam. Begitu kita melihat, slogannya sekarang, beli dulu, bayar nanti, atau something like that. Bayar kemudian. Yang bayar siapa, kita nggak mikir juga. Entah kita yang bayar atau ada mertua indah yang bayar. Nggak tahu, kemarin saya ke restoran di Bandung. Nama restorannya adalah Bumi Mitoha, Bumi Mertua. Bagus, ada sesuatu peningkatan kesadaran. Jadi ada slogan, banner besar sekali, diharapkan calon menantu bayarin calon mertua. Kalau mesti calon, oke, bisa jadi. Tapi kalau sudah nggak calon, saatnya cakar-cakaran. Banyak sekali orang, saya suka melihat, saya suka perhatikan nih, sifat reptiliannya gimana, bagaimana. Begitu sudah selesai makan, pura-pura lihat telepon. Atau mau ke WC. Ke WC kan nggak bisa ke WC nggak bisa ditolak kan, nggak ada yang bisa larang kan. Ada juga orang yang pura-pura, saya bayar keluarin dong dompet. Jangan cuma saya yang bayar.
Kalau saya punya polisi yang luar biasa, belum apa-apa, kita mesti makan, dia sudah pergi duluan. Mana orangnya? Itu orangnya. Belum apa-apa, dia sudah pergi duluan, bayar duluan. Saya bilang sama dia, saya ini orang tua loh. Kita ajak anak-anak muda sepertinya, kalau kita ajak sujud, masa saya yang bayarin sujud? Namanya juga sujud, sujud yang bayar dong ya. Jadi saya suka dengan slogan itu, calon menantu, bayarin calon mertua. Lain kali kita pakai slogan, kalau mau ajak guru, murid yang bayar ya. Oke, jadi sekarang, Upasna, sekarang kamu nggak usah pura-pura. Pokoknya kalau ajak, kalau kita ngajak, cerita yang lain. Tapi kalau dia ngajak, kamu duduk aja itu nggak usah bayar. Ya, sekali-kali jadi mertua lah ibu. Oke, 14.1 Sri Bhagawan Krishna mengatakan, sekali lagi akan kujelaskan pengetahuan sejati ini, pengetahuan utama yang dengan meraihnya, para bijak terbebaskan dari alam kebendaan dan mencapai kesempurnaan sejati. Pengetahuan sejati adalah pengetahuan tentang siapa aku ini sebetulnya. Segala macam identitas kita itu diberikan kepada kita setelah kelahiran kita. Anda lahir dalam keluarga beragama tertentu, dapat identitas agama itu. Pernah ada yang tanya, begitu lahir anak, nggak ada yang tanya kan? Mau beragama apa? Mau berkepercayaan apa? Bagi seorang ibu saya bertanya, kalau punya dua anak, yang satu anaknya memeluk agama A, kedua memeluk agama B, ketiga memeluk agama C, tanya sama ibu ini, apakah karena kepercayaannya berbeda-beda, ibu ini akan menyayangi yang satu lebih dari yang lain? Tidak, tidak bisa. Kita mau bilang apapun sama ibu ini, anakmu bejat lah, inilah, itu kepercayaannya nggak bener lah. Bagi ibu, anak adalah anak. Kalau bagi ibu anak adalah anak, bagi Tuhan bagaimana? Bagi Tuhan bagaimana? Yang maha pengasih konon, yang maha penyayang. Ibu ini, guru saya selalu mengatakan, bayangkan cinta kasih Tuhan itu 1000 kali cinta kasih dari seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. 1000 kali lipat. Dosa-dosa kita tidak sebesar kasih dia. Mau dosa seperti apapun juga, kasih dia lebih besar dari dosa-dosa kita. Pengetahuan sejati adalah mencari tahu aku ini siapa. Aku lahir di dunia ini, belum punya nama, belum punya KTP, belum punya gadget, nggak dikasih gadget di tangannya. Belum punya alamat email, belum punya URL. Belum punya apa-apa, tapi aku nongol begitu aja. Aku siapa? Ini adalah pengetahuan sejati. Kedua, mereka yang melakoni pengetahuan sejati ini mengalami kemanunggalan dengan diriku, sehingga saat terjadinya penciptaan ulang alam semesta pun, mereka tidak lahir lagi, pun mereka tidak cemas menghadapi kiamat. Ini adalah salah satu ciri khas orang yang sudah menemukan jati dirinya, orang yang sudah memahami jati dirinya siapa, sudah berpengetahuan sejati, dia bebas dari rasa takut. Dia bebas dari rasa takut kiamat kalau kita percaya pada reinkarnasi, karena Bhagavad Gita bicara tentang reinkarnasi. Tapi itu bukan hal yang penting sekali. Kalau tidak mau menerima reinkarnasi, it's okay. Bhagavad Gita masih punya banyak hal lain. Tetapi kalau kita percaya pada reinkarnasi, maka kita lahir kembali. Dalam buku-buku lain pun ditulis, kitab-kitab lain pun tulis, tadinya kau mati, kau lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, sampai kau menyatu dengannya. Sampai kau menyatu dengannya. Dan ini yang dikatakan oleh Krishna, oleh Bhagavad Gita,
bahwa orang yang sudah mengetahui dirinya, dia sudah mengetahui Tuhan, dan tidak ada lagi yang memisahkan dia dari Tuhan. Dalam salah satu tradisi ada petuah. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Jadi mulai dengan diri kita sendiri, aku ini siapa? Aku ini siapa? Banyak sekali hal yang saya tidak mau mengutip dari kitab-kitab lain karena sekarang kondisinya lagi lucu-lucu. Tetapi dalam semua tradisi, dalam semua kepercayaan ini bukan sesuatu yang milik satu kelompok tertentu, bukan. Semua tradisi bicara tentang hal yang sama. Ketiga, wahai Arjuna, alam adalah Maha Brahma, rahim agung di mana kuletakkan benih kehidupan. Demikian pertemuan antara alam benda dan jiwa mewujudkan segala sesuatu. Wahai Arjuna, alam adalah Maha Brahma, rahim agung di mana kuletakkan benih kehidupan, alam semesta ini. Seluruh alam ini adalah rahimnya, di mana benihnya adalah jiwa. Tanpa benih, rahim ada kosong. Dia tidak akan melahirkan sesuatu, tidak akan terjadi penciptaan. Ada rahim dan ada benih, barulah terjadi penciptaan. Demikian pertemuan antara alam benda dan jiwa mewujudkan segala sesuatu, bukan cuma kita. Pepohonan, bebatuan, bukit-bukit, bintang, bulan, semuanya tercipta karena pertemuan ini. Jiwa dan alam benda. Keempat, wahai Arjuna, dalam perwujudan setiap makhluk jenis apapun, alam benda atau prakrti berperan sebagai rahim agung yang mengandung, dan aku adalah ayah yang memberikan benih. Dan nanti Krishna juga mengatakan sebetulnya ayah dan ibu ini juga satu. Tunggal. Tapi ketika mau terjadi penciptaan, maka terjadilah yin dan yang. Ada yang menjadi alam, ada yang menjadi benih itu. Sebetulnya yang ada itu adalah tunggal.